Kali ini bertemu lagi ya dengan saya. Kita akan membahas tentang sesuatu ya di dalam kurikulum Merdeka ya. Sebagaimana kita tahu saudara semua ya, kurikulum Merdeka ini adalah kebijakan terkini dari kurikulum yang diberlakukan di pendidikan Indonesia. Nah, hari ini kita akan secara spesifik membahas tentang analisis capaian pembelajaran CP, TP, dan ATP di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Mata pelajaran ini di dalam kurikulum sebelumnya di 2013 disebutkan ya, diberi nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Menjadi tantangan baru ketika dalam pemberlakuan kurikulum ya, kurikulum yang terus disempurnakan oleh pemerintah kita, maka kemudian hal yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana cara kita menerjemahkan amanah, menerjemahkan standar yang ada di dalam kurikulum tersebut ya ke dalam pembelajaran di kelas ya. Maka langkah menganalisis CP ini merupakan langkah awal bagi seorang pendidik ataupun calon pendidik. Saudara mahasiswa, tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua komponen. Ya, yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten. Apa itu kompetensi? Ya, kompetensi itu adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik ya. Berarti yang bisa kita amati, bisa diperagakan oleh siswa. Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti ya, yang berupa konsep utama ya, ataupun prosedur ataupun prinsip ya. Jadi apa yang dibahas, apa yang dipelajari itu adalah konten. Berikutnya adalah kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. ATP ini menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh murid ya. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear ya. Sementara ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase ya. Jadi ATP ini adalah keseluruhan daftar list dari tujuan pembelajaran yang berurutan ya. Jadi bukan merupakan silabus ya, karena ada miskonsepsi juga bahwa ATP itu disandingkan dengan silabus, tetapi itu adalah hal yang berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP ya. Jadi ini kita sudah masuk ke tahap analisis ya, saudara mahasiswa. Yang pertama, rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber ya, saudara mahasiswa. Catatan pentingnya adalah yang penting pihak sekolah ya, kepala sekolah dan guru mampu memahami kalimat tersebut ya. Jadi membuat rumusan TP itu pastikan dari guru yang membuat juga paham maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila atau sekarang itu menjadi DPL ya, dimensi profil lulusan yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai ya. Nah, saudara mahasiswa, ini sudah kita masuk pada bagian lebih spesifik lagi, yaitu di mapel pendidikan Pancasila ya. CP-nya apa? Di sini saya mengutip salah satu CP yang ada di fase B yang umumnya ada di kelas 3 dan 4.
Nah, ini saya mengambil 2 elemen ya. Elemen yang pertama Pancasila dan yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Coba kita baca bersama-sama ya untuk yang elemen Pancasila. Mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan sekitar. Ya, kita akan coba lihat ya bagaimana kita bisa mengidentifikasi kompetensi dan konten dari rumusan CP tersebut. Lanjut. Ya, jadi kontennya apa? Kita lihat konten itu adalah inti yang sedang dibahas ya, atau materinya. Nah, di sini adalah ada yang pertama makna sila-sila Pancasila. Itu konten pertama pada kompetensi mengidentifikasi. Setelah itu ternyata masih ada nih konten yang berikutnya ya, Saudara. Apa ini? Iya, betul. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nya ini menuju kemana? Ya, menuju ke sila-sila Pancasila ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ternyata satu kata kerja juga bisa diarahkan nantinya itu mengarah ke 2 cakupan materi. Kemudian kata kerja mengenal ini kontennya apa? Apa yang dikenal? Karakter para perumus Pancasila, gitu ya. Jadi bisa jadi sebelum anak-anak dikenalkan dengan karakternya, ya anak-anak juga mengenal nama-nama tokoh perumus Pancasila ya kan gitu ya. Karena kita tidak bisa mengenal karakter tanpa tokohnya ya. Jadi tokoh ini punya karakter apa gitu ya. Meskipun juga secara keseluruhan para perumus Pancasila ini mungkin memiliki karakter yang hampir sama ya gitu ya, karakter yang sangat positif ya, yang memiliki semangat dalam proses tahapan-tahapan merumuskan satu dasar negara yaitu Pancasila. Nah, kemudian konten yang berikutnya apa ini? Ya, betul ya. Konten yang berikutnya adalah sikap bangga menjadi anak Indonesia. Ya, anak Indonesia yang bagaimana? Yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan sekitar. Ya, jadi ini adalah konten yang terakhir ya. Meskipun kelihatannya panjang ya kalimatnya ya, tapi ini adalah satu konten ya, satu konten yang terkait dengan kompetensi menunjukkan. Jadi tahap selanjutnya adalah kita coba merumuskan TP ya, saudara mahasiswa atau tujuan pembelajaran. Baik, saudara mahasiswa semua ya, Mas dan Mbak, akhirnya kita sampai pada tahap yang selanjutnya ya, yaitu tahap merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang sudah kita pilih ya. Tadi CP-nya adalah di fase B elemen Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD atau MI ya. Jadi teman-teman mahasiswa terdapat pola dalam merumuskan TP ya. Biasanya akan diawali dengan subjek belajar, di sini bisa peserta didik, bisa murid ya, bisa juga siswa. Cuma memang kalau sekarang ya perkembangan terbaru itu lebih disarankan menggunakan istilah murid. Begitu ya. Kemudian setelah subjek belajar itu ditempelkan, ditambahkan rumusan kompetensinya tadi berupa kata kerja kemampuannya. Kemudian ditambahkan juga konten atau materinya ya. Sehingga tadi sebelumnya kita sudah mengidentifikasi atau sudah menganalisis, maksudnya ya, menganalisis CP menjadi kompetensi dan konten ya. Ini saya tempelkan lagi di slide ini. Kita sudah mendapatkan ada 3 kompetensi, yaitu mengidentifikasi, mengenal, menunjukkan, dan kontennya yaitu makna sila-sila Pancasila, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya.
Nah, sekarang kita lihat TP yang bisa dirumuskan dari hasil analisis kita tadi ya. TP yang pertama ini ya, murid mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila. Kelihatan ya, di situ ada subjeknya murid, kemudian ditambahkan kompetensi, ditambahkan materinya. Lanjut ke TP yang kedua, masih dengan kata kerja yang sama, yaitu murid mengidentifikasi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Jadi ini konsepnya tinggal mengawinkan saja. Tinggal memasangkan begitu. Kemudian bergerak ke kompetensi yang kedua ya, teman-teman mahasiswa. Ini sudah sampai pada TP yang ketiga di dalam CP ini, yaitu mengenal. Nah, ini menarik ya, mengenal. Nah, mengenal itu sebenarnya boleh saja, tetapi kalau kita kaitkan dengan teknik asesmennya nanti akan lebih mudah kita menggunakan kata kerja yang terukur ya, yang bisa didemonstrasikan. Itu. Jadi mengenal boleh kita ganti dengan menyebutkan tokoh para perumus Pancasila. Loh, kenapa muncul materi baru? Ya, ini boleh saja guru menambahkan karena alasannya adalah sebelum siswa mengenal karakter para perumus Pancasila, bisa lebih dulu dikenalkan nama tokohnya begitu ya. Jadi yang ketiga adalah menyebutkan tokoh para perumus Pancasila, dan yang keempat adalah mengidentifikasi atau boleh menyebutkan karakter para perumus Pancasila gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Nah, teman-teman bisa buat sendiri ya. Coba silahkan berlatih. Yang kelima, kita lihat kompetensi yang ketiga adalah, iya betul, menunjukkan. Maka kita pasangkan jadi murid ya, menunjukkan, atau kadang ada juga yang menambahkan kata dapat atau mampu, itu boleh saja. Jadi murid dapat menjadi milik bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan sekitar. Begitu ya. Jadi ternyata mudah ya kalau sudah tahu caranya dan aturan mainnya. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman mahasiswa, bagaimana caranya menganalisis CP menjadi tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman mahasiswa juga perlu mengetahui bahwa TP pada dasarnya disusun minimal sama dengan level tingkatan yang ada dalam kompetensi capaian pembelajarannya. Tetapi poin yang kedua adalah pendidik atau Anda sebagai calon guru dapat mengembangkan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada higher order thinking skill ya, atau HOTS, berpikir tingkat tinggi, dalam menerapkan deep learning ya, atau pembelajaran mendalam. Sehingga pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam itu dapat dimulai pada aspek memahami ya. Memahami ini yang relevan dengan taksonomi Solo ya, mungkin masih asing, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pada tahapan unistruktural ya dan multistruktural, dan mengingat memahami pada taksonomi Bloom ya. Jadi kalau di Solo itu namanya unistruktural dan multistruktural, kalau di Bloom itu mengingat dan memahami. Pada tahap memahami ini, murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Selanjutnya, pada aspek mengaplikasi dan merefleksi, dimulai pada aspek relasional dan berpikir abstrak yang mendalam. Pada taksonomi Bloom ini selevel dengan menerapkan, menganalisis, mencipta, dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom tadi ya. Sehingga murid-murid diharapkan memiliki kemampuan untuk menghubungkan ide-ide serta memperluas dan menerapkan ide tersebut. Gitu ya, Mas saudara mahasiswa, Mas dan Mbak semuanya.
untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang kita sampaikan hari ini teman-teman juga tadi sudah berlatih, bermanfaat, dapat dijadikan referensi nanti ketika teman-teman mahasiswa belajar mengembangkan perencanaan pembelajaran, ya, pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa.